melaporkan kembali Dokter Richard Lee tapi dengan atas nama abang sendiri, bukan para dukun ya bang. Itu alasannya kenapa bang? Kronologinya mungkin bisa diceritain bang? Ya kronologinya karena Dr. Richard Lee melakukan tindakan intersepsi atau sadap atau rekam rekam pembicaraan saya di handphone yang harusnya menjadi privasi atau rahasia pribadi antara saya dengan Dr. Richard Lee, gitu loh. Dia merekam, lalu rekaman itu di share rekaman itu di share di apa, ajan gak nih? Enggak, udah lewat. Udah, takutnya ajan. Lanjut Kencengan dikit aja bang suaranya. Kencengan dikit. Kencengan dikit aja. Ini live bang ya? Enggak ajan ya? Enggak ajan? Enggak, udah lewat. Oh live nih? Oh live. Jadi ya. Ngomong enak nih, ada yang sholat enggak? Masih ngaji kayaknya. Ngaji. Udah aja. Iya udah aja. Nggak apa-apa ya, gue teriak ya. Iya bang. Ini lu kecil amat sih, pakai mic dong gimana? Udah Apa pakai congor box itu? Congor box itu enggak? Enggak. Walaupun pakai mic juga kalau di terbuka kan dia suaranya mencar dia. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan lo apa Ki tadi Ki? Kronologi abang, iya, masalah Dr. Richard Lee ya? kronologi abang melaporkan Dr. Richard Lee. Ya karena pada saat itu kan si Richard ini kan telepon gue. Dia beberapa kali WA gue udah gue blokir ya kan, staffnya udah gue blokir. Terus di handphone gue yang satu lagi dia WA lagi, kapan bang podcast ke saya? Gue bilang gue udah nggak tertarik podcast di lo, gue bilang gitu. Udahlah, gue bilang gue nggak tertarik. Gue blokir lagi, data tahu dia telepon nanyakan, bang abang kenapa laporin saya, kata dia gitu, di Polres Jakarta Barat, di Polres Jakarta Selatan, laporin masalah ini loh. Pelapornya adalah Agustiar, gue bilang. Pelapornya Agustiar, gue hanya mendampingi karena tugas gue sebagai lawyer ya mendampingi berdasarkan kuasa substitusi kan gitu. Dia sangat keberatan dilaporin oleh Agustiar terkait dengan perdukunan ya, perdukunan yang dilecehkan lah, karena kan lagi itu kan kontennya kan diundang oleh Dr. Richard membahas masalah dukun kan gitu. Walaupun Jindan yang menjadi viral dan ini kan apa sih korbannya lah, kata kasarnya dia menjadi korban. Tapi kan pada saat itu Jindan kan memang menjadi anggota dari organisasi dukun tersebut ya, yaitu EPAGI ya. Walaupun dia tidak tercatat di TPHDI, tapi di EPAGI, organisasi pendirinya salah satunya adalah Haji Ridwan ya, yang mendirikan TPHDI juga. Makanya kita mengajak dia gitu. Dia keberatan dalam laporan itu. Ya gue bilang kalau keberatan, ya lu jangan ini gitu loh. Ini masalahnya kan berawal dari Haji Ridwan dan Jindan, gitu loh. Lantas sekarang Haji Ridwan dan Jindan itu udah bersama lu ya, si Jindannya itu kan nggak ada masalah, nggak ada permasalahan, jangan salahin gue kan gitu. Itu intersepsinya itu berupa apa bang? Percakapan gitu? Percakapan antara gue dengan dia gitu loh. Tapi kan dia pakai perangkat lain merekamnya gitu. Walaupun pemahaman dari sebagian orang intersepsi adalah harus melalui handphone ke handphone kan gitu. Tapi gue nggak ada masalah lah, yang penting gue masukin pasalnya, kita kaji barbar nanti digelar perkara kan gitu. Pasalnya pasal apa sih Nung? Pasalnya kenanya pasal apa? Pasal 31 junto pasal 47 Undang-Undang ITE, ancaman hukuman 10 tahun. Tapi besok juga gue rencana mau ke Polda Metro Jaya, gue mau laporkan lagi pidana umumnya gitu loh, tentang Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 1959. Di situ gue mau masukin pasal 46 atau 56 gitu ya, tentang kerahasiaan berkomunikasi antara sesama kawan dalam melakukan pembicaraan di handphone ya, di media elektronik gitu. Makanya besok gue konseling dulu di Polda Metro Jaya, kalau pidana umumnya masuk gue laporin lagi pidana umum gitu. Sekarang baru pidana khususnya di Polres Metro Jakarta Selatan. Rencananya gue laporin lagi. Kalau pidana umum ancaman hukumannya 15 tahun gitu. Oke.
Abang, tapi sebelum abang melaporkan, abang ada gak sih komunikasi gitu atau somasi terhadap dokter Richarti? Nggak perlu. Kalau menurut gue sih nggak perlu gitu. Jadi karena kenapa gue bilang nggak perlu lapor somasi? Karena gue pikir ngapain juga somasi orang Richard udah berapa kali kok, berkali-kali. Udah bukan saja menghina dukun, menghina debus, ya kan? Menghina debus, menghina ini, menghina itu, semua. Ya sekarang gabung dengan Marcel kan ikut menghina si Rara ya, Mbak Rara. Pawang hujan. Ini kan ini nggak elok jadinya gitu loh. Tradisi orang ini kan udah tradisi kebiasaan kita tahu turun temurun gitu. Tahu-tahu ada yang koreksi dengan bermodalkan bahasa edukasi. Ini harusnya tahulah SOP tentang edukasi gitu loh. Edukasi atau menghakimi. Kan si Marcel ini kan nggak mengedukasi, malah menghakimi. Lu cabul, lu penipu, lu bohong, nih trik nih, kan ini menghakimi gitu loh. Kalau edukasi itu ada SOP-nya sesuai dengan undang-undang pendidikan. Bukan begitu cara edukasi. Lu ngomong dulu lu sebagai apa, minta sertifikasi edukasi gitu loh. Kalau udah dapat sertifikasi edukasi dari dinas pendidikan atau minimal lah yayasan pendidikan atau apa, baru lu bisa edukasi gitu loh. Ini lu turun dari gunung, dari goa hantu, keluar ke bumi ini tahu-tahu ngomong edukasi. Emang siapa yang mau ngeiyahin edukasi lu gitu loh. Kalau bicara edukasi jangan sembarangan gitu. Kalau edukasi itu ada standarnya. Standar SOP-nya, SOP untuk mengedukasi masyarakat. Yang dikedepankan dalam ilmu edukasi itu adalah etika dan estetika dalam menyampaikan edukasi atau pelajaran, advice kepada masyarakat tentang apa yang ingin disampaikan agar menjadi pembelajaran yang baik. Tapi kalau lu cabul, lu penipu, ini trik, ini bohong, ini itu bukan edukasi. Orang gunung dari goa turun ke kota namanya, bukan edukasi matamu. Edukasi ada SOP. Lu ngomong sama dosen manapun diketawain edukasi begitu. Pemerintah juga bisa gue pecat kok kalau seandainya gue pecat ntar pemerintah yang bilang edukasi itu. Misalnya ada pemerintah di dinas pendidikan itu bilang, oh ini edukasi sudah SOP, gue pecat itu, gue minta ke DPR, gue suruh pecat, menteri-menterinya gue pecat. Kau bilang itu edukasi. Nah, gitu. Jadi cuma minta ya, bukan apa meminta, bukan gue mencat, maksudnya gue minta gitu, dipecat gitu. Kan gue rakyat terserah minta sama DPR kan gitu. DPR yang pecat kan gitu. Takutnya ada kesalahpahaman. Ini karena gue emosi dari kemarin, jadi gue ngomongnya agak sedikit kesel juga. Bener gak lo diam aja? Bener? Iya, jangan bener aja. Mentang-mentang udah gue kasih nasi goreng lo. Bang Firdaus, cuman kembali lagi ke intersepsi tadi. Intersepsi itu berarti Dr. Richard Lee ini merekam pembicaraan dan memang menyebarkan. Jadi gini, dia tidak mana daripada intersepsi itu adalah merekam atau menyadap kan gitu. Merekam dan menyadap saja itu masuk dalam termaktub dalam pasal-pasal tersebut kan gitu. Makna di perekamannya. Lantas kalau seandainya itu diunggah lagi ke handphone orang lain, itu namanya penyebaran berita kan, penyebaran video. Itu juga gue nggak akan memilih pasal itu kalau seandainya kan ini kan maknanya dari intersepsi itu merekam, gitu loh. Merekam sebenarnya sih perekaman itu dari handphone ke handphone kan gitu. Tapi karena ada handphone lain jadi ya gue tetap masukkan pasal intersepsi gitu. Gitu. Berarti tanpa menyebarkan aja sebenarnya udah masuk. Makanya kamu bilang tadi, apalagi dengan mens rea, ingin menghancurkan gue, mengadu domba gue dengan Pak Ridwan, itu kan udah salah. Udah salah gitu loh. Jadi maksudnya apa gitu, dia ngerekam wartawan bukan, lalu menyebarin ke Pak Ridwan omongan gue, padahal dia yang lagi gue omongin sama dia berdua kan Pak Ridwan. Lalu setelah itu direkam sama dia, dikirim ke Pak Ridwan marah sama gue. Pak Ridwan jadi marah sama gue. Akhirnya gue di grup TPHDI atau dukun, gue disidang. Ribut lah gue tuh debat sama Pak Ridwan. Akhirnya kita sadar, oh ternyata kita diadu domba. Kayaknya nggak jadi. Jadi berarti deliknya itu juga ada, atau mungkin termasuk juga ada unsur adu dombanya itu juga masuk gitu. Enggak juga. Kalau gue main di intersepsi aja nggak ada unsur penyebaran atau unsur-unsur pasal lain, nggak ada. Adu domba nggak ada masalah, itu bagian daripada proses ya. Tapi akhirnya gue sadarin bahwa oh ternyata kita lagi adu domba sama Dr. Richard Lee. Licik nih, si Richard nih licik banget gitu. Cara kerjanya licik banget, tapi nggak apa-apa lah. Gue serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala karena gue yakin kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang licik pasti hancur.
gue serahkan. Karena saat ini udah ada 5 atau 6 laporan. Di gue aja ada 3 laporan. Laporan Richard Lee 2 ya, yang dilaporkan oleh Agustiar dengan gue. Satu lagi laporan Agustiar untuk Marcel Radival. Akunnya akun Marcel Radival. Jadi 3 laporan. Belum lagi besok debus. Ada lagi di Jawa Timur 2 laporan sudah masuk. 3 sama laporan Gus Samsudin. Itu berapa tuh? 6, 7. Ada lagi laporan. Wah, udah banyak banget dah. Makanya gue bilang, wallahi demi Allah demi Rasul, sumpah gue minta sama Allah, mudah-mudahan orang yang licik hancur. Kayak gitu aja. Karena gue nggak tahu kelicikan, gue nggak tahu cara-cara licik. Tapi kalau orang licik, insya Allah hancur. Oke, jadi kan salah satu pelapor itu melaporkan Marcel Radival ya bang ya. Baru saja nih terlihat nih di feednya Instagramnya Marcel Radival. Iya, seperti dia liat. merapat ke Bang Hotman. Iya, kalau untuk ke Bang Hotman, gue sih ya selama dia membutuhkan pengacara nggak apa-apa. Namanya kan Bang Hotman ini kan juga seorang lawyer yang memang kita nggak sanksikan lagi lah untuk menangani masalah ini. Dan memang permintaan gue dari awal si Marcel emang harus nyari pengacara yang top gitu loh. Karena kalau urusan dengan gue ini, kalau pengacara yang tanggung-tanggung takutnya ini gitu loh. Makanya ini Bang Hotman ini udah sangat pas nih. Udah sangat pas kalau seandainya Marcel sama si Richard ini nunjuk Bang Hotman. Sangat pas banget gitu. Karena biar gue bisa belajar sama Bang Hotman gitu. Namun ada statementnya Bang Hotman juga yang tadi gue lihat kayak belepotan gitu loh. Jadi Bang Hotman ini dalam mengungkapkan literatur hukum atau pasal-pasal itu harus benar-benar tertata dengan rapi sebenarnya pembahasannya, jangan sampai belepotan gitu. Jadi gue lihat tadi kok kayak belepotan gitu loh. Jadi menganalogikan tentang dukun gitu, kayaknya terlalu mungkin kurang baca kali Bang Hotman. Bang Hotman Paris kurang baca. Kenapa gue bilang? Karena dia bilang dukun itu tidak ada dalam undang-undang. Katanya dukun itu tidak ada dalam undang-undang. Lantas kalau ada pelanggaran undang-undang ITE di persidangan kan itu dipanggil ahli bahasa yang mengkaji tentang bahasa dukun tadi. Lantas kalau nggak ada dalam undang-undang, kenapa dukun itu dipanggil oleh hakim untuk jadi ahli bahasa? Kan persidangan ini kan bagian daripada undang-undang. Somasi mensomasi itu bagian daripada undang-undang. Ya kan? Nah, pembahasan kita non litigasi saat ini juga bagian daripada undang-undang. Lantas Bang Hotman bilang dukun itu nggak ada di undang-undang, bingung saya nih. Jadi Bang Hotman ini harus gimana ya? Jangan banyak tamasya. Harus baca buku lagi ya. Bang Hotman tolong baca buku lagi, jangan banyak tamasya ya. Karena ini nanti jadi edukasi sesat nantinya. Udah Marcel Radivalnya sesat ya kan? Si Richardnya juga sama. Ntar Hotman pengacaranya juga sesat juga. Jadi semua jadi ikut sesat. Tolong ya. Jadi tolong jangan sesat, jangan menyesatkan hukum di tengah masyarakat. Kalau gue belepotan nggak masalah ya, karena gue ini istilahnya juniornya gitu. Ini udah senior, udah tahu sendiri kan dia kurang apa, tapi ngomong belepotan begitu jadi kurang pas gitu loh. Tolong Bang Hotman ya, kalau jadi pengacaranya Marcel Radival tolong dipas-pasin lah bahasa, biar yang lainnya punya pembelajaran tentang tata bahasa yang baik gitu kan, profesional dan proporsional nanti kelihatannya. Ya sebenarnya nih masih indikasi belaka gitu kan bahwa Marcel akan menggait Hotman. Loh, ini bukan Paris. indikasi kalau menurut saya. Indikasi. Bang Hotman Paris ini bukan indikasi, dia udah masuk dalam ranah kuasa. Karena dia ikut ngomong kok, halo para dukun. Ini tidak ada dukun di Indonesia di undang-undang. Ini dia udah ngomong, berarti kan dia udah masuk dalam ranah kuasa kan gitu. Gitu. Kalau dia tidak ada kuasa, ngapain ikut ngomong dalam kontestasi ini kan gitu. Tapi ada gak sih Bang sebagai pengacara junior, lebih junior daripada Bang Hotman gitu, lawan sekaliber Hotman Paris gitu. Abang ada rasa takut atau apa gitu? Kan saya bilang selama saya masih megang kuasa, jangankan Hotman, bulldozer aja saya tabrak, apalagi Hotman gitu loh. Selama saya masih megang kuasa, officium nobile, pengacara itu nggak boleh takut pada siapapun. Itu apa sih? Jabatan paling terhormat pengacara itu. Bahkan saking terhormatnya sama sejajarnya dengan institusi negara. Perumpamannya adalah jenderal itu. Jenderal itu tidak sejajar dengan pengacara, tapi institusinya sejajar dengan salah satu pengacara di Indonesia. Bayangkan. Itu makna daripada officium nobile. Makanya dia nggak ada rasa takut kalau sana. Mana ngapain takut? Gitu loh. Yang penting kita sesuai dengan rule-nya gitu. Jadi artinya di sini
apa yang diucapkan oleh Bang Hotman tadi, dia bilang dukun nggak ada. Jadi analoginya kemana gue bingung jadi. Terus ada lagi dia bilang dukun itu tidak masuk dalam undang-undang ya. Dan dukun tidak masuk dalam undang-undang katanya gitu. Sementara dia bilang lagi di menit berikutnya dia bilang dukun itu sedang dibahas, dukun santet itu sedang dibahas di RKUHP. Gue bingung jadinya, kata dia dukun nggak masuk dalam undang-undang gitu loh. Terus beberapa menit kemudian dia bilang dukun itu sedang dibahas di RKUHP. Makanya gue bilang nih Bang Hotman jangan banyak piknik Bang. Tolong Bang jangan banyak piknik ya. Tolong. Jadi jangan memalukan gitu loh Bang Hotman. Banyakan piknik akhirnya ngaco gitu. Gitu ya. Bang Daus, cuman Bang Hotman juga sempat mention tentang yang bahwasanya orang yang mengaku bisa santet atau dukun santet aja itu udah terkena pasal gitu ya kan, apalagi orang yang ngaku-ngaku dukun di luar sana. Nah, tanggapan Bang Daus sendiri seperti apa? Itu betul, dalam RKUHP tidak disebutkan secara eksplisit ya tentang dukun tersebut atau dukun santet tersebut ya, tetapi di situ membahas tentang sanksi pidana apabila melakukan kegiatan supranatural dan merugikan orang hingga orang itu cacat, sakit dan meninggal. Itu dalam RKUHP itu udah dicatat di situ. Tidak secara eksplisit tidak dituliskan bahwa itu dukun santet, tidak ada tulisan santet atau dukun, tidak ada. Tetapi masyarakat yang melakukan kegiatan supranatural yang berkaitan dengan supranatural hingga merugikan orang itu akan. Jadi sebenarnya gini loh. Makna mens rea itu kita harus pelajari dulu ya di dalam istilah hukum ya. Makna mens rea. Niat jahat. Jadi mau dukun santet kek namanya, mau penjahat kelamin kek, mau penjahat begal motor kek apa, selama mens reanya nggak ada nggak kena sebenarnya, gitu loh. Lo tulis depan rumah lo, saya dukun santet, tapi kalau lo nggak ada kegiatannya, orang gerbek rumah lo, orangnya yang kena pidana bukan lo nya. Lo tulis aja, ini rumah dukun santet, lo tulis aja. Kalau ada warga yang datang gerbek lo, sementara dia nggak ada perbuatannya, hanya nulis banner doang, warga itu kena pidana 170, gitu loh. Pengeroyokan atau pengerusakan secara bersama-sama gitu. Jadi makna mens rea ini loh yang harus ditimbulkan. Makanya dibilang ketika orang-orang menganalogikan musyrik itu adalah dukun, ini salah banget gitu loh. Kan di dalam ilmu Islam, maaf ya, gue nggak paham ilmu Islam, nggak begitu ini ya, bukan domain gue kan, itu bagian dari asatid dan lain-lain. Tapi gue coba menjelaskan bahwa musyrik yang gue ketahui adalah ketika orang itu mempercayai kekuatan selain kekuatan Allah, musyrik dan syirik. Nah kalau gue sholat istikharah, gue minta dikasih rumah yang gede di Pondok Indah, gue sholat istikharah, tahu Allah mengabulkan, apakah gue itu syirik, musyrik? Lantas kalau seandainya orang minta air sama gue minta bacaan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah, terus gue baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bishabil fil ayat jajal kaidaum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil. Apakah itu gue jadi syirik? Pas gue tiupin begitu air, gue kasih ke orangnya sembuh. Apa gue syirik? Dari Allah. Kan itu dari Allah. Makanya gue bingung, kok dukun dibilang syirik? Selama dukun itu masih mempercayai kekuatan Allah, mau medianya rumput kek, mau medianya gue tiup begini, sembuh terserah dia. Maaf ya lo jadi ini bahan ini cobaan. Nggak apa-apa, itu lo tenar, gitu loh. Mau mau pakai apa kek, terserah gue, gitu loh. Atau dukun terserah dukun. Yang penting selama dia tidak mencelakai orang, tidak ada mens rea, tidak ada actus reus, jangan lo vonis. Karena rombongan si Marcel CS ini sekarang ditambah sama Bang Hotman Paris, ini kayaknya memvonis gitu loh. Kok berani memvonis? Itu juga salah satu pernyataan abang tadi itu salah satu pernyataan yang menguatkan pernyataan abang sebelumnya yang mengatakan orang yang tidak percaya dukun syahadatnya batal. Itu juga ya bang? Ya kan gue bilang begitu, orang yang tidak percaya dukun syahadatnya batal. Waktu itu kan pernah gue jelasin waktu gue makan sama bini gue sehingga jadi viral kan. Padahal video itu gue langsung hapus, kok tato ada yang ngambil, tapi nggak apa-apa lah, itu nggak ada masalah. Tapi pernyataan gue pada saat itu, orang yang percaya dukun itu batal karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan dukun itu adalah supranatural yang berkaitan dengan goib, yang mempercayai hal yang goib. Lantas kalau lo bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan aku bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah adalah Tuhanku, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasulku. Syahadat tauhid dan syahadat rasul digabungkan menjadi satu, jadi syahadat gitu.
Saya itu bersaksi bahwa gue percaya ada Allah, karena Rasul pernah menghadap Allah, gitu, melalui jalan Isra Mi'raj walaupun tidak bertemu langsung, gitu kan? Walaupun tidak bertemu langsung dengan Allah, mungkin dia dapat dari wahyunya atau apanya, dari perjalanan Isra Mi'raj atau apa kan gitu. Nah, itu ustadz yang bisa menjabarkan secara detail. Maka itulah yang analogi yang gue bilang, kalau lo nggak percaya dukun berarti nggak percaya goib. Karena goib itu ada dua, goib mutlak dan goib biasa. Goib mutlak itu yaitu hari kematian kita kapan, itu goib mutlak. Allah itu apa, itu goib mutlak, ya kan? Hari rezeki kita, hari apes kita kapan, itu goib mutlak. Tapi kalau goib yang tidak mutlak itu setahu gue yang bisa kita lihat dengan akal pikiran yang nyata, mata kasat mata gitu. Mau berdaus, cuman Marcel juga kemarin sempat ada statement. Ini minta tanggapan aja. Statement bilang bahwasanya pasal 1 dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti apa yang Maha Esa gitu kemarin dia bilang. Nah menurut Bang Firdaus sendiri maksudnya gimana? Iya, dia sempat menyinggung, sampai menyinggung Pancasila juga. Dia bilang gimana? Dia ngapain percaya sama dukun gitu. Karena kan Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang gue bilang tadi. Ini bacanya, ini bahasa mereka ini udah kayak nasi uduk, ngerti nggak? Jadi gue bingung dari kemarin tuh gue ngejelasin lagi. Jadi Marcel ini ngoceh kayak orang mabuk sabu ya kan, habis minum air sabu 1 galon dia ngoceh gitu loh. Gue bingung, jadi gue cara menjabarkan pernyataan Marcel yang kecil-kecil ini kan bingung. Pernyataan ini simple tapi membahayakan orang yang tidak nanggep gitu loh. Akhirnya orang memukul rata gitu. Jadi artinya di sini dia bilang dukun apa gimana tadi? Iya, ngapain percaya dukun, kan Pancasila itu pasal pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, lingkup Tuhan yang Maha Esa itu kan udah ada include di situ. Orang Buddha, Hindu percaya sama Tuhannya. Orang Kristen juga sama, Protestan, Katolik percaya sama Tuhannya. Orang Islam juga sama. Tapi menurut pemahaman gue, Tuhan yang Maha Esa itu adalah hal yang goib. Kembali lagi, hal yang goib itu udah dicatat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Goib itu adalah orang yang melakukan kegiatan supranatural berkaitan dengan hal goib. Kan gitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lantas kaitannya kan ada satu sama lainnya. Jadi kalau campur-campurkan masalah ini nggak ada tulisan dukun, emang nggak ada. Tetapi kan itu kita bisa menafsirkan sesuai dengan akli kita. Tapi itu ada indikasi jadinya bilang dukun itu tidak berketuhanan enggak sih? Karena kan dia bilang ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti apa yang Maha Loh, itu. Dukun-dukun di Indonesia ini semuanya punya Tuhan loh. Karena kita jangan sampai terstigma oleh statement-statement si Marcel ya, yang menggiring kita ke hal-hal yang mungkin ya ateis apa segala, yang tidak percaya lagi dengan goib dan Tuhan gitu. Jangan salah, semua orang yang ada di Indonesia nih wajib beragama, itu dulu. Orang tidak punya agama nggak boleh mempunyai hak di dalam bangsa Indonesia, itu dulu. Karena ideologi kita Pancasila, yang pertama ketuhanan. Nah kalau bicara ketuhanan itu satu bingkai yang besar, di dalamnya itu ada keyakinan kita tentang rukun iman dan rukun Islam untuk Islam ya kan. Dan Kristen ini keyakinannya apalagi, syaratnya apalagi, itu kan tentang ketuhanan loh. Jadi kalau dicampur aduk dukun itu bukan Tuhan, atau lagi ini statement bodoh tapi yang bikin orang pusing. Kita takut yang nerima ini omongan-omongan atau pleset-plesetan dari si Marcel ini, takutnya nggak mempan, nggak kuat nampung otaknya, sehingga diterimanya secara mentah, secara mentah. Ujung-ujungnya dikeluarkannya secara negatif. Gitu. Itu yang tadi dibilang tadi, dukun itu syirik, musyrik. Kok syirik musyrik? Itu kata syirik musyrik kan hanya berlaku di umat beragama Islam. Ya kan? Sementara dukun ini kan banyak dari umat agama lain juga. Dari kalangan agama-agama lain banyak yang dukun. Apakah dia kena syirik? Nggak kena kan? Makanya kita bicara masalah undang-undang atau bicara masalah aturan, konteksnya adalah universal, bisa berlaku bagi semua agama yang ada di negara Indonesia. Tapi kalau bicara syirik tentang agama Islam, ya, lalu kita gabungkan dengan pembahasan dukun yang universal, ini nggak nyambung jadinya nanti, gitu loh. Kita bicara undang-undang, ya kan, undang-undang dan aturan, ya kan. Nah, bagian daripada turunannya adalah termasuk tadi Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai bukti ya, saksi ahli, dan bukti dalam alat bukti itu kan saksi ya, saksi ahli, gitu kan. Di dalam persidangan itu dipanggil gitu. Itu bagian dari perangkat undang-undang itu sendiri gitu loh. Makanya kalau bicaranya kayak nasi uduk, jadi bingung ngejelasinnya gitu. Bingung kalau nasi uduk ya kan. Gitu.
Lah gue lebih percaya Tuhan, gue nggak percaya dukun. Ya, udah jelas-jelas Tuhan itu goib, dukun itu yang melaksanakan hal goib. Jadi menjelaskannya bingung gitu loh. Ditambah lagi tadi Bang Hotman ngoceh lagi begitu. Aduh ampun gue. Gitu, tolong Bang Hotman, hampura. Abang senior saya tolong. Tolong. Bang Daus, cuman dengan adanya Bang Hotman merapat berarti sekali lagi saya yakinkan bahwasannya nggak ada masalah, berarti tetap harus berjalan ini Kan saya udah bilang sekali lagi. Saya ini pengacara yang menjalankan tugas saya secara profesional. Selama saya masih punya surat kuasa, saya tidak akan pernah berhenti mengoceh untuk kepentingan hukum, hak hukum klien saya. Jadi saya dibilang jangankan Hotman, bulldozer aja saya tabrak. Gitu loh. Kenapa memangnya Hotman? Emangnya dewa di Indonesia ini dia? Nggak ada urusannya. Gitu loh. Selama kita masih pegang surat kuasa, itu pelajaran, itu edukasi yang saya berikan. Gitu loh. Jangan kecil hati. Tetapi kita juga tidak boleh merendahkan Bang Hotman. Karena biar gimana pun beliau senior kan gitu. Nggak boleh merendahkan. Tetapi bahasa-bahasa saya memang begini gitu. Gitu. Cuman berarti Bang Firdaus sendiri melihat ada kepanikan dari Marcel sendiri nggak sih hingga mencari perlindungan untuk lawyer-lawyer yang memang kapasitas cukup Ya besar Pak, begini Pak ya. Ini mohon maaf, hanya orang gila yang nggak panik Pak. Udah 8 laporan, apa 6 laporan. Cuman orang gila doang Pak. Orang nggak waras yang nggak panik. 8 laporan loh Pak ini. 6 apa 8 laporan. Hah? Kalau kita istilah mancing Pak di kali. Kalau kalinya nggak ada ikannya gitu kan. Nggak banyak ikannya ya kan. Kita tebar 6 pancingan. Masa iya satu nggak nyangkut Pak? Hah? Jadi kesombongan lah yang menutupi ketakutan dia. Rasa kesombongan. Padahal pantatnya udah begini. Nyut gitu. Iya. Nambahin lagi. Ayo. Iya, oke. Kalau aku mau balik lagi ke Dokter Richard nih Bang. Ya sebelumnya kan Habib Jindan itu berada di posisi abang gitu. Iya. Berada di kubu abang. Nah sekarang adanya Habib Jindan bersama Dokter Richard Lee ini mengindikasikan apa dan Ya apa mungkin maksudnya begini, kira-kira? satu Dokter Richard Lee juga kekurangan karyawan kan gitu. Dan kebetulan Jindan juga butuh kerjaan, ya nggak apa-apa, biar aja. Itu aja, kita positif aja. Itu hak-hak seorang, kita nggak boleh batasi itu. Biar aja dia tuh, ya karena Jindan kan udah ngomong katanya dia tulang punggung keluarga. Ya biar dapat rezeki lah. Dan Dokter Richard Lee juga bisa dapat pahala kan gitu. Simpel-simpel aja lah biarin. Kalau masalah pengkhianatan udah sering saya bahas. Bukan berkhianat ya, mungkin kan beliau kurang dewasa, ya mungkin dia datang ke sana kurang dewasa, ya udahlah. Kecewa ada, tapi ya udah nggak usah kita bahas terus menerus, biar aja Jindan itu takutnya dia terkenal beneran gitu. Karena di dalam kuasa saya tidak ada nama Jindan, adanya nama TPHDI dan Agustiar. Dan ada netizen juga banyak yang berkomentar bahwa abang sedih atau sakit hati karena ditinggal Jindan. Emangnya Jindan homo gue? Gue mah sedih kalau tinggal bini. kecuali gue lekong Jindan pacar gue. Maksudnya dia nanti. Nggak ada lah. Sedih sebenarnya nggak sedih, cuman apa sih, strategi hukum gue jadi berantakan gitu loh. Strategi hukum gue jadi sempat berantakan gitu. Strategi hukum gue itu aja sih. Jadi politik hukum gue main di situ, strateginya sempat berantakan. Itu aja. Itu berarti nggak ada pengaruhnya Jindan keluar? Nggak ada ngaruh, nggak ngaruh juga. Nggak ngaruh. Ya baru saja Jindan kan dikeluarin dari TPHDI, bukan, dari FPAG ya, FPAG Forum Pembulu Alam Goib. Ya dia dikeluarkan, udah diberhentikan. Ya tapi di dalam organisasi dia diberhentikan, tapi di dalam silaturahmi Jindan tetap baik dengan Haji Ridwan. Tetap baik dengan Haji Ridwan. Dan Haji Ridwan juga udah damai sama gua kan, udah telepon-teleponan, udah baik lah. Udah baik semua udah. Berarti kemarin habis kasus abang yang ngomongin tentang mereka ini langsung ada komunikasi? Enggak, seminggu dulu. Oh, seminggu dulu. Seminggu atau beberapa hari lah sempat kita main tegang-tegangan gitu kan. Lalu beredar lah video yang dari Dr. Richard Lee itu kan, yang telepon gue disadap itu kan. Telepon gue disadap, diintersepsi, akhirnya gue keberatan gitu kan. Lalu gue laporin polisi gitu. Tapi berarti kalau dari, kan kemarin juga sempet
Marcel juga ngomong ini malah dukun pada berantem, berarti nggak bener ya pada berantem ya? Lu ngomong dong dukun, gantian. Bengong aja. Hah? Lu dukun apa? Dukun beranak. Bengong aja. Jadi gimana? Iya kan sempat kemarin mention, saya mah nggak ada urusannya sama dukun-dukun yang laporin saya tetap santai. Cuman saya lihat-lihat mereka malah sekarang malah pada berantem. Nah iya, jadi ini Marcel tuh seperti apa? Seperti menang Gua gitu. pakai air dong, lu minum air bawa mari. Marcel mengungkapkan Marcel mengatakan bahwa itu lihat sendiri aja dukun-dukun sekarang yang pada ribut-ribut. Nggak ada yang ribut, nggak ada. Gue sama Marcel biasa, apa sama si Jindan biasa aja, sama Haji Ridwan biasa. Berarti nggak bener itu ya pada keributan. Tadi Haji Ridwan baru telepon gue telepon nih. Haji Ridwan. Baik-baik aja gue sama dia. Ntar gue telepon Haji Ridwan ya. Oh dia jikir sekarang. Habis isya dia selalu jikir. Nah, ntar jam 9 baru bisa. Jamnya dia jikir nih, Haji Ridwan. Jadi baik-baik aja. Baik-baik aja gua sama dia, baik-baik aja. Berarti kasus akan tetap berjalan, laporan juga akan tetap berjalan ya. Bukannya karena masalah kemarin tuh malah nggak jadi, maksudnya istilah pelaporan jadi nggak jalan. Kan gua orangnya mangkreng. 5 atau 6 laporan atau 7 laporan, 8 laporan. Bodoh amat ya dicabut. Gue sendiri kagak bakal gue cabut karena gue sendiri yang laporin. Nggak ada cerita. Oke. Tapi kalau untuk follow up tindak lanjutnya gimana tuh, Bang Firdaus? Sampai sekarang katanya Marcel belum menerima panggilan. Ya kan gini, polisi di Indonesia ini kan bukan robot. Dia kerja satu hari itu berapa puluh laporan yang masuk kan, khusus di Polres atau di Polda. Artinya di sini kita harus bersabar menunggu. Kan gue udah bilang dari kemarin, ada 6 bulan lalu orang sombong sama gue dengan pasal yang sama, undang-undang ITE, lagunya bukan main. Gue kebal hukum, gue ini, gue nggak kena, gue ini, nggak taunya naik tuh kasus. Sekarang jadi tersangka, dia lagi kebingungan nyari pengacara. Artinya 6 bulan loh, 6 bulan. Jadi artinya ini bukan berarti ini tidak apa ya, tidak diperiksa oleh polisi atau tidak polisi. Tunggu aja, sabar gitu. Sabar aja. Tapi berarti Bang Firdaus positif, maksudnya sepositif, sepede itu ya untuk nantinya pasti bakal diproses dan Marcel juga akan dipanggil gitu. Kan gue udah bilang, gue mancing di kali, bawa joran 6 biji, ya kan? Kalinya tuh ikannya kata orang kurang, nggak banyak. Ya masa ya nggak dimakan sih, 1 joran gitu, gitu loh. Ini kan 6 atau 8 laporan nih yang udah terkait dengan mereka. Jadi gue biarin aja, istilah kata nih, kalau kita tempur, kita nggak perlu turun ke medan lapangan tempur juga. Ini udah pasti menang punya kan gitu. Kalau kata orang Cina kan, ini udah pernah pasti menang punya ini hanya gitu. Gue nggak usah pergi pelang gue molol di rumah mana gitu. Jadi kayak Padang. Terus abis itu yang Bang Firdaus sendiri lapor, maksudnya secara pribadi untuk melaporkan Dokter Richard Lee, tapi laporan udah diterima apa baru mau melaporkan sebenarnya? Yang gimana? Yang penyadapan tadi berarti udah diterima laporan juga, udah Bang Firdaus? Udah terima. Pasal 31 junto pasal 47. Undang ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun. Rencana di Polda Metro Jaya gue mau laporin juga pidana umumnya dengan Undang-Undang 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. Di situ ada pasal 56 junto pasal berapa gitu, ancaman hukuman 15 tahun. Gue mau laporin juga. Itu rencana kapan Bang mau dimasukin ke Polda? Mungkin Senin atau Selasa gue konseling dulu. Berarti secepatnya lah ya? Cepatnya. Bang, kalau yang di Polres Jaksel laporan terhadap Dr. Richard Lee itu udah sampai mana Bang? Ada Dr. Richard Lee kan oleh Agustiar baru dilaporin minggu lalu. Minggu ini gue kan baru kemarin tuh laporin. Artinya
paling minggu depan lah dipanggil. Dokter Richard. Iya. Lalu Marcel Radival kan sudah dipanggil saksi ya, tinggal saksi pelapor ini 2 orang lagi tinggal panggil, baru si Marcel. Mungkin minggu depan udah mulai. Berarti bukti semuanya dari laporan yang abang ajukan sudah komplit semua bukti ya? Komplit semua, komplit. Kalau di konseling itu kan ditanya bukti abang apa, dilihat, diperiksa, oh ya udah masuk, terima laporan. Artinya kalau laporan itu udah diterima itu udah masuk administrasi hukum, hukum pidana khususnya. Oke, cukup. Oke. Makasih banyak eh. Dr. Daus. Thank you. Awas ya, awas jangan nyepelin orang ya. Ingat kamu juga ya, kamu. Udah lo diam aja.